Ya. Ya, Pak Ogan, terima kasih. Saya diberi kesempatan ini untuk membagikan firman Tuhan untuk saudara-saudari. Begini ya, saya mau kasih sedikit pengantar untuk pengajaran yang kami sampaikan namanya Tantangan Elia. Saya percaya ini akan mendorong Pak Roland. Ya, tadi saya dengar kesaksiannya. Pak Roland yang saya bawakan ini bukan karunia yang khusus, ya, bukan karunia, tapi sesuatu hal yang setiap orang percaya sudah terima dari Tuhan, yang setiap orang percaya juga bisa menjalankan. Jadi yang saya ajarkan bukan karunia lain, tapi yang saya ajarkan sesuatu hal yang Pak Roland sudah punya sebagai anak Tuhan. Pak Roland sudah punya otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Jadi artinya Pak Roland sendiri tiap hari bisa melayani kesembuhan untuk Kimberly tiap hari. Enggak usah tergantung kepada orang lain, tapi Pak Roland serta istri berdua bisa melayani si Kimberly. Nanti saya kasih penjelasannya, ya. Begini, saya sekarang sharing. Jadi tunggu ya, saya sharing. Nah, ini merupakan pengantar untuk seminar tentang Elia yang kami sering bawa, ya. Nah, tujuan seminar ini begini, melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, inilah tujuan seminar ini. Wahyu ayat pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan segala suku dan segala kaum dan segala bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, kesimpulannya ada orang percaya dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya, dari setiap bangsa harus ada orang percaya kepada Yesus. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu segala suku dan kaum dan bahasa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu baru datang Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua suku, semua kaum, semua bahasa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi begini, kita akan menyelesaikan amanat agung di Indonesia hanya dengan menjangkau semua suku-suku yang masih belum dijangkau. Artinya, di setiap suku di Indonesia harus ada orang-orang percaya atau gereja rumah yang bisa kabarkan Injil kepada orang suku itu dengan efektif dan berhasil. Nah, tujuan kami adalah melatih saudara-saudari menjalankan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu mereka diutus? Begini, Lukas 10 ayat 9, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, saudara perhatikanlah, Yesus tidak perintahkan mereka mendoakan orang sakit. Tidak. Mereka diperintahkan supaya menyembuhkan orang-orang pada waktu mereka memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini yang diperintahkan kepada ke-72 murid. Nah, mereka itu mewakili kita, saudara. Kita setiap murid Yesus diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit pada waktu kita mengabarkan kerajaan Allah. Nah, itu termasuk kita semua. Kita semua. Begini ya, saya mute dulu. Mute dulu ya sebentar. Nanti bisa unmute ya. Nah, bagaimanakah Tuhan Yesus mengajar dan melatih murid-muridnya menyembuhkan orang sakit?
bukan mendoakan. Sekali lagi, bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan orang sakit. Dan ini untuk setiap murid. Setiap murid, termasuk saya dan Pak Roland, kita semua diperintahkan, dilatih untuk menyembuhkan orang sakit. Lukas 9 ayat pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Nah, kuasa itu sama dengan otoritas. Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, kepada murid-muridnya, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi di sini Yesus memanggil ke-12 muridnya, kepada mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas itu. Nah, kita akan belajar bagaimana menjalankan otoritas itu untuk menyembuhkan orang sakit. Ayat 2. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi kita lihat, ini untuk pemberitaan Injil kepada orang belum percaya. Pada waktu mereka dengar Injil, mereka harus disembuhkan sebagai tanda ajaib bahawa Injil yang kita kabarkan adalah kebenaran. Jadi sekarang kita belajar bagaimana menyembuhkan orang dalam konteksnya memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Nah, begini saudara. Ini yang terjadi sebelum hari Pentakosta. Jadi, tenaga dan kuasa otoritas ini tidak sama dengan karunia kesembuhan. Karena karunia kesembuhan itu pada keempat Injil itu tidak ada, saudara. Kapan baru ada karunia kesembuhan? Setelah hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus turun, baru ada ke-9 karunia, termasuk karunia kesembuhan. Jadi, mujizat-mujizat yang terjadi pada keempat Injil itu bukan hasil dari karunia kesembuhan, tapi hasil daripada menjalankan otoritas. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Sekali lagi, Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah. Satu kali pun tidak pernah mereka diperintahkan mendoakan orang sakit. Tapi setiap kali mereka diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Ini perintah untuk setiap orang percaya, termasuk Pak Roland. Pak Roland juga diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit, termasuk menyembuhkan anak sendiri Kimberly itu. Lukas 10 ayat pertama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, saudara, ke-70 murid ini, mereka tidak termasuk rasul-rasul, saudara, tapi murid biasa seperti saudara dan saya, seperti Pak David, Pak Ogan, dan Pak Roland. Ke-70 murid ini mewakili kita. Murid yang biasa, bukan rasul-rasul, tapi murid biasa. Lalu, Yesus mengutus mereka, iaitu ke-70 murid ini, berdua-dua menaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Yesus perintahkan kepada ke-70 murid yang bukan rasul-rasul, yang termasuk murid yang biasa, mereka diperintahkan menyembuhkan orang-orang sakit, saudara. Artinya otoritas ini juga diberikan kepada setiap orang percaya, setiap murid, termasuk Pak David, Pak Ogan, Pak Roland. Sudah diberi otoritas ini. Untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, termasuk anak kita, yaitu Kimberly. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, sekalipun otoritas ini dijalankan pada umumnya dalam konteks penginjilan, tapi juga bisa dipakai untuk orang yang sudah percaya. Bisa dijalankan untuk anak kita sendiri kalau mereka sakit. Bisa, saudara. Memang ada sedikit perbedaan, tapi pada umumnya otoritas ini bisa dijalankan untuk menyembuhkan orang percaya juga.
Tapi ya ada syaratnya. Tapi ya nggak ada waktu untuk itu cover mereka. Nah, pelayanan kami lebih giat pada saat ini di India. Ya, siapa tahu kalau di masa depan mungkin kami juga lebih giat di Indonesia, di mana saya dan istri saya melayani selama 9 tahun. Ya, itu dari tahun 1978 sampai 1987. Itu udah 40 tahun yang lalu. Tapi ya masa kini kami lebih giat di India. Tapi ya mudah-mudahan mungkin di masa depan kami juga giat di Indonesia. Sebetulnya saya orang Amerika, ya. Bahasa ibu saya sebetulnya bahasa Inggris. Nah, begini, ini laporan dari Indonesia, dari pekerja-pekerja kami yang sudah terlatih. Di suatu kampung di India ada seorang dukun yang anak perempuannya diserang oleh setan-setan. Dukun-dukun yang lain membenci dia dan mengirim setan-setan untuk menyerang anaknya. Sebagai dukun, dia sendiri mencoba membatalkan serangan itu dengan pakai ilmunya, tapi biar bagaimanapun dia gagal. Tiap hari keadaan anaknya semakin memburuk sampai tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Akhirnya dukun itu menjadi sadar bahawa ilmu apapun biar dari dukun lain tidak akan melepaskan anaknya. Jadi karena sudah jalan buntu, dia panggil pekerja-pekerja tatangan Elia. Mereka datang dan dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir setan-setan yang menyerangi anaknya. Jadi mereka tidak pakai doa, saudara. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mereka langsung membentak, mentengking setan itu dengan otoritas. Akhirnya anaknya terlepas dan sembuh. Dukun itu serta istrinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Seorang ibu namanya Sumitra digigit oleh ular yang sangat beracun dan waktu dibawa ke rumah sakit sudah tidak sadar lagi. Di situ doktor memberi dia suntukan anti racun, tetapi setelah setengah jam masih belum sadar. Doktor bilang kepada keluarganya bahawa tidak ada perubatan lain untuk dia dan dia harus dibawa pulang. Di rumah selama 3 hari berikutnya, Sumitra sama sekali tidak sadar dan keluarganya sangat-sangat berkhawatir. Jelas, ya. Terus keluarganya ambil keputusan panggil pekerja-pekerja kami. Pekerja-pekerja kami yang sudah dilatih. Memang keadaannya sangat gawat. Dan kalau melayani dia, ada risikonya. Bagaimana kalau tidak sembuh, kalau dia meninggal? Walaupun demikian, pekerja-pekerja kami ke rumahnya dan melayani Sumitra dengan penuh keberanian dan otoritas dalam nama Yesus yang berkuasa. Pada saat itu, Sumitra kembali sadar. Karena itu keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Menyaksikan mujizat itu, tetangga-tetangga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, hal-hal ini yang terjadi sering di India pada masa kini. Ada orang namanya Guru Munda diserang oleh roh jahat pada waktu dia lagi ke ladang. Ini sering terjadi di India. Pada waktu mereka ke ladang, mereka kerasukan. Atau pada waktu mereka masuk hutan, mereka kerasukan setan. Setelah itu, selama beberapa hari, dia menjadi buta dan juga sakit demam. Istrinya dan keluarganya sama sekali bingung. Kebetulan pekerja-pekerja tatangan Elia tinggal dekat mereka dan tetangga-tetangga mereka menasihati mereka supaya panggil mereka ke rumah. Jadi mereka datang dan dengan otoritas melayani guru dalam nama Yesus Kristus. Mereka langsung tengking penyakit itu. Mereka langsung menengking setan itu. Dia segera dilepaskan dari setan itu dan penglihatannya dipulihkan. Demamnya juga hilang. Guru dan abangnya serta seisi keluarganya mereka menjadi percaya kepada Yesus. Akibat sakit jantung keras, seorang ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu dan di desanya tidak ada perubatan. Tapi puji Tuhan pada waktu COVID-19, pekerja-pekerja tatangan Elia masuk ke desanya. Pada saat mereka melayani dia dalam nama Yesus dengan otoritas. Jantungnya sembuh secara ajaib. Mereka sekeluarga menerima Yesus. Jadi sekali lagi, pekerja-pekerja kami tidak pakai doa.
tidak berdoa kepada Tuhan, tapi dengan otoritas yang diberikan olehnya, mereka keluar perintah kepada sakit atau setan-setan, dan karena penyakit dan setan-setan itu adalah bawahannya, mereka mau nggak mau harus tunduk, mereka pergi, mereka keluar, terjadi mujizat. Selama 2 bulan, Jadu 5 sakit dari diabetes yang gawat. Pada suatu hari keadaannya berbahaya sekali karena kadar gula di darahnya tinggi sekali. Sebelum berangkat ke rumah sakit, keluarganya panggil pekerja kami yang cepat-cepat pergi ke rumahnya. Pada waktu dia melayani Jadu dalam nama Yesus dengan otoritas, iaitu keluar perintah kepada penyakit diabetes, dia dijamah oleh Tuhan dan dia bisa merasakan keajaiban terjadi dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari, kadar gula darahnya kembali normal. Seisi keluarganya percaya dan menerima Tuhan Yesus. Jadi mujizat ini terjadi selama beberapa hari, saudara. Tidak langsung. Jadi begini, sejak tahun 2018, ada ribuan kesaksian seperti tadi. Ini di India, lewat pekerja-pekerja kami. Di situs kami, www.theelijahchallenge.org, ada lebih dari 600 kesaksian seperti tadi. Sejak permulaan tahun 2018, sudah ada lebih dari 1,000 gereja rumah yang baru yang ditanam di India. Di Indonesia, kalian yang sudah terlatih akan menghasilkan buah yang sama. Sebetulnya harus menghasilkan buah yang sama. Amin, saudara-saudari. Itulah tujuan seminar ini. Nah, laporan dari Indonesia. Okay. Pada tahun 2003, saya dan isteri saya ada di daerah Pangalengan di Jawa Barat. Kami mengadakan seminar tantangan Elia. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang hadir. Nah, dalam jangka waktu 18 ini, setelah mereka dilatih, ada 6,000 orang Sunda di Jawa Barat menerima Isa lewat hamba Tuhan yang kami latih itu, namanya Pak Elias. Pak Elias. Nah, saudara tahu kalau orang Sunda paling keras terhadap Injil, paling susah diinjili kalau orang Sunda. Tapi begitu mereka menyaksikan mujizat, haleluya, mereka terima Isa bukan hanya sebagai nabi saja, tapi sebagai Mesias, saudara. Nah, menurut hamba Tuhan yang kami latih itu namanya Pak Elias, ujung tombak yang dipakai untuk menghasilkan buah begitu banyak adalah otoritas menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Orang mati pun telah dibangkitkan. Setelah menjalankan mujizat, dia memakai kontekstualisasi dalam penginjilan. Yaitu saya kasih keterangan. Apa itu kontekstualisasi? Begini, kita tidak suruh mereka pindah agama, masuk agama Kristen, menjadi orang Kristen. Tidak. Belum tentu kita diselamatkan dengan masuk agama Kristen. Betul nggak, saudara? Di Indonesia, begitu banyak orang yang ngaku Kristen, tapi kebanyakannya percaya belum selamat. Mereka hanya Kristen KTP saja. Kita tidak suruh mereka datang ke gereja. Kalau orang Muslim bertobat percaya kepada Yesus, kami tidak suruh mereka datang ke gereja. Nanti gereja bisa dibakar. Ya. Sebaliknya, kita memuridkan mereka di tempat yang tidak disebut gereja. Setelah itu, mereka diutus kembali kepada masyarakat mereka sendiri sebagai saksi Isa Al-Masih. Itu kontekstualisasi, saudara. Itu cara kita menginjili saudara sepupu kami di Indonesia. Di website kami ada pengajaran bagaimana menjangkau saudara sepupu kita. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itulah Injil, saudara-saudariku. Terus ayat 11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri yang dimasukkan Tuhan
adalah mujizat-mujizat yang dilakukan yang belum pernah mereka saksikan. Mujizat-mujizat yang dijalankannya adalah buktinya bahawa dialah Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Terus ayat yang berikutnya, ayat 12. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, termasuk Pak Roland, Pak Ogan, Pak David, akan melakukan juga mujizat-mujizat yang aku lakukan. Nah, itulah yang kita akan mengajar saudara-saudari melakukan. Ya. Nah, ini juga cuma pengantar saja, ya, yang pendek. Nah, itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya, yaitu ini bukan main, ya. Sesungguhnya, barang siapa yang percaya, termasuk Pak Roland, akan melakukan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, di sini kita mengajar saudara-saudari bagaimana menjalankan mujizat-mujizat tersebut, bagaimana menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi, kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Nah, kenapa hari ini Yohanes 14:12 itu tidak digenapi? Kenapa pada masa kini begitu jarang ada orang percaya yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan, yaitu mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, begitu jarang, karena pada masa kini pengajarannya dicampur dengan tradisi gereja. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mengikuti cara Tuhan. Tidak ikut cara yang persis sama dengan yang Yesus jalankan. Tapi pada masa kini dicampur dengan tradisi gereja. Dan oleh karena campuran itu, ya akibatnya tidak ada mujizat, saudara. Nah, sebentar lagi kita akan belajar bagaimana caranya Yesus melayani kesembuhan kepada orang sakit, dan kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit menurut tradisi kita. Nah, pelatihan ini adalah untuk memberi bukti ilahi kepada orang yang belum percaya bahawa Yesus adalah Mesias. Tetapi cara melayani kesembuhan kepada orang yang sudah percaya, misalnya pada waktu kebaktian di gereja, kemungkinan tidak sama. Kalau kita mau melayani orang yang sudah percaya, seringkali mereka harus mengaku dosa dulu, harus mengampuni orang dulu. Jadi bagi orang percaya yang sudah selamat, ya ada syarat. Tapi bagi orang yang belum percaya, yang belum kenal Yesus, tidak ada syarat untuk mereka disembuhkan. Tidak ada syarat. Begini, sebelum mereka percaya, mereka harus melihat mujizat dulu. Ya, jadi kenapa ada syarat untuk mereka disembuhkan? Enggak ada syarat. Tapi bagi orang yang sudah percaya, lain. Ya, kita sebagai orang yang sudah percaya, kita ya ada tanggungjawab di depan Tuhan. Ya, tanggungjawab itu mengaku dosa dan mengampuni orang lain yang pernah bersalah terhadap kita. Nah, begini. Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. Tuhan itu Imam Agung, dia Nabi besar, dia juga Raja atas segala raja. Nah, Yesus sekarang tidak ada di dunia lagi. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa kami yang di surga. Yang mewakili dia adalah kita, tubuh Kristus, gereja, orang yang percaya. Dan kami sebagai wakilnya juga mempunyai ketiga macam jabatan yang sama. Kami juga mempunyai jabatan imamat. Kami mempunyai jabatan profetik. Kami juga mempunyai jabatan raja. Nah, kalau jabatan imamat, itu bagaimana, ya? Nah, kalau seorang imam, dia punya tanggungjawab adalah mengorbankan korban-korban kepada Bapa kami yang di surga. Jadi, arah daripada jabatan imamat itu ke atas. Jadi, pada waktu kita berdoa, itu termasuk tindakan imamat. Karena doa itu diarahkan kepada Bapa kami yang di atas. Atau kalau kita menaikkan puji-pujian kepada Bapa, itu termasuk tindakan imamat. Karena diarahkan ke Bapa kami yang di atas. Jadi begini,
Apa saja yang kita menaikkan kepada Bapa kami di atas itu termasuk tindakan imamat. Seperti doa, puji-pujian, adorasi, dan lain sebagainya, nyanyi-nyanyian. Itu semua termasuk tindakan imamat. Nah, jabatan kedua itu jabatan profetik. Nah, ini lain, ya. Kalau profetik artinya nubuatan, ya. Nah, kalau kita bernubuat itu kepada sesama anak Tuhan untuk membangun mereka. Jadi arah daripada jabatan kedua ini horizontal diarahkan kepada sesama kita di dalam tubuh Kristus. Waktu bernubuat bukan kepada Tuhan tapi kepada sesama orang percaya. Jadi arahnya horizontal. Jabatan ketiga, nah ini yang jarang sekali diajar di gereja, jabatan raja. Nah, fokus saya adalah terhadap jabatan ketiga ini, jabatan raja. Nah, jabatan raja memakai otoritas untuk menjalankan kehendak dan mewujudkan pemerintahan daripada seorang raja. Misalnya, bagaimana cara menjalankan otoritas? Saya kasih perumpamaan. Ya. Seandainya saudara adalah seorang raja, ya, dan pada suatu hari anak saudara mau nikah, dan sebagai wedding gift saudara mau ada istana dibangun untuk anak itu, ya. Jadi bagaimana istana itu dibangun? Apakah dengan tangan kita sendiri kita bangun istana itu? Tidak. Kalau kita raja, kita punya banyak bawahan. Jadi kita keluar perintah kepada bawahan kita, perintahkan mereka membangun istana untuk anak kita yang akan nikah itu, ya. Jadi seorang raja mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan kehendaknya. Jadi itu jelas, ya. Kalau jabatan ketiga ini, jabatan raja, memakai otoritas untuk menjalankan kehendaknya, mewujudkan kehendaknya pemerintahannya, pakai keluar perintah, menjalankan otoritas. Itu ciri-ciri daripada jabatan yang ketiga ini, yaitu jabatan raja. Nah, mari kita dahulu lihat bagaimana murid-murid Yesus melayani orang sakit pada masa kini. Biasanya, kalau orang percaya melayani orang sakit, bagaimana? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Yesus melayani orang sakit. Nah, sekarang bagaimana orang percaya yang biasa melayani orang sakit? Bagaimana? Begini, ya. Kita pakai doa, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan orang sakit, dan setelah itu hasilnya terserah kepada Dia. Nah, ini namanya tindakan imamat kepada Tuhan yang di atas. Karena doa ini diarahkan kepada Tuhan, dan setelah itu kita nggak buat apa-apa. Kita hanya menunggu kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi ini tindakan imamat. Doa dinaikkan kepada Tuhan. Setelah itu kita nggak berbuat apa-apa lagi. Cuma tunggu kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Ada juga pada waktu melayani orang sakit, mereka bilang, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ini tindakan imamat. Karena pada waktu kita berkata haleluya, itu diarahkan kepada Tuhan Yesus yang di atas. Tindakan imamat. Kalau haleluya, terima kasih Tuhan. Ada juga pada waktu melayani orang sakit, ada juga yang bernubuat. Mereka berkata kepada orang sakit itu, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Tindakan profetik diarahkan kepada orang sakit. Kalau orang karismatik, sering berdoa dalam bahasa roh pada waktu melayani orang sakit, mereka berbahasa roh. Nah, kalau bahasa lidah itu termasuk tindakan imamat, saudara, karena bahasa roh itu diarahkan ke Bapa kami yang ada di surga di atas. Dan ada juga yang begini, pada waktu melayani orang sakit, mereka berkata, Bapa, dalam nama Yesus, saya tangking penyakit ini, jadilah engkau sembuh. Nah, ini
merupakan campuran tindakan imamat dan setelah itu tindakan raja. Karena begini, pada waktu kita sebut nama Bapa, itu sudah tindakan imamat karena Bapa ada di atas. Jadi waktu kita berkata Bapa, itu diarahkan ke atas. Itu namanya tindakan imamat. Dan setelah itu kita berkata, dalam nama Yesus, aku tangking penyakit ini. Carilah engkau sembuh. Wah, itu lain. Itu diarahkan ke bawah. Kita keluar perintah. Kita keluar perintah kepada penyakit. Kita keluar perintah, jadilah engkau sembuh. Dan pada waktu keluar perintah, itu jelas tindakan raja. Pada waktu keluar perintah, itu merupakan tindakan raja. Betul enggak? Ya, betul. Saya harap itu jelas. Misalnya kita piara anjing di rumah, ya, anjing itu bawahan kita, kami bos. Kami mau supaya anjing kita duduk. Jadi pakai apa? Pakai tindakan imamat, pakai tindakan profetik, atau tindakan raja. Pasti pakai perintah, pasti pakai tindakan raja. Kita keluar perintah kepada anjing kita, duduk. Amin. Demikian juga terhadap sakit penyakit dan setan-setan bagi orang yang percaya. Mereka itu bawahan kita. Kami punya otoritas menguasai mereka. Terus Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, jadi sekarang kita mempelajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit untuk memberi bukti dialah Mesias dan juru selamat dunia. Mari ya. Setelah itu, kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit. Dan nanti kita akan lihat ada perbedaan besar di antara cara kita melayani orang sakit dengan cara Yesus melayani orang sakit. Nah, Lukas 4 ayat 31, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa, iaitu otoritas. Jadi begini, waktu mereka mendengar pengajarannya, mereka takjub. Kenapa? Karena pengajarannya, perkataannya bukan terdiri cuma dengan kata-kata saja, tapi ditampangi oleh otoritas, oleh kuasa, iaitu oleh mujizat. Di rumah ibadat, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Jadi di sini ada pada waktu kebaktian di rumah ibadat ada satu gangguan dari orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana reaksinya orang percaya yang biasa? Umpamanya, saudara ke gereja hari Minggu dan pada waktu Pak Pendeta lagi bawa firman Tuhan, ada orang yang duduk pasti sebelah saudara, orang baru, dia mulai kerasukan. Bangun berdiri, teriak-teriak. Busa itu keluar dari mulutnya. Nah, bagaimana reaksi orang percaya yang biasa, saudara? Biasanya ada yang lari ketakutan. Ini namanya tindakan pengecut, saudara. Saya percaya tidak begitu menyenangi hati Tuhan kalau orang percaya lari ketakutan dari setan. Nah, ada orang percaya yang berdoa, berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah orang ini kerasukan setan. Tolonglah Tuhan. Nah, itu tindakan imamat. Karena doa yang diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Tindakan imamat. Kalau orang karismatik, kemungkinan berdoa dalam bahasa lidah. Ya, nah bahasa lidah, bahasa roh itu termasuk tindakan imamat karena diarahkan ke atas di mana Tuhan berada. Ada yang begini, saudara. Bapa, dalam nama Yesus, kami perintahkan setan ini keluar. Nah, saudara, seperti tadi, ini campuran tindakan imamat
dan setelah itu tindakan raja. Begitu kita sebut nama Bapa, itu kan diarahkan ke atas, jadi termasuk tindakan imamat. Setelah itu kita keluar perintah kepada setan supaya keluar, itu tindakan raja. Jadi ini termasuk campuran kedua macam tindakan, campuran. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan oleh murid Yesus yang tahu kebenaran? Nah, murid Yesus yang tahu kebenaran akan ambil tindakan serupa dengan yang Yesus sendiri lakukan. Mereka ambil tindakan yang sama dengan yang Yesus sendiri lakukan. Nah, bagaimana Yesus bertindak? Bagaimana? Mari, ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus tidak pakai doa, saudara. Yesus langsung menghardik setan itu, terus keluar perintah. Diam, keluarlah daripadanya. Nah, itu tindakan yang diambil Yesus. Jadi, saudara, apakah Yesus berdoa untuk orang yang kerasukan itu? Apakah Yesus berdoa? Apakah ada tindakan imamat? Tidak. Apakah Yesus tutup mata, saudara? Tutup mata sangat rohani, ya betul enggak? Kalau kita tutup mata, pasti terjadi mujizat, betul enggak? Tidak. Yesus tidak tutup mata. Kenapa, saudara? Karena Yesus tidak pakai doa. Yesus pakai menangking musuh. Yesus menyerang musuh. Saudara, pada waktu saudara menyerang musuh, apakah tutup mata? Saudara, pada waktu keluar perintah kepada anjing, duduk, apakah tutup mata? Pada waktu keluar perintah kepada bawahan, apakah tutup mata? Tidak. Yesus tidak tutup mata, saudara. Apakah ada tindakan atau kata-kata seperti haleluya atau terima kasih Bapa? Ada enggak? Tidak ada tindakan imamat sama sekali. Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan setan ini diam dan keluar. Apakah pada waktu Yesus melayani dia, apakah ada campuran yang terdiri dari tindakan imamat dan tindakan raja? Apakah ada campuran? Tidak ada, saudara. Apakah ada tindakan profetik atau sesuatu nubuatan yang diarahkan kepada orang kerasukan ini? Ada? Tidak. Tindakan Yesus itu 100% tindakan raja. 100%. Murni tindakan raja. Tidak ada doa, tidak ada puji-pujian, tidak ada berseru-seru kepada Tuhan, tidak ada nubuatan, tidak ada. Tindakan Yesus 100% perintah, tindakan raja. Terus, apa yang terjadi, saudara? Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Nah, saudara, bagaimana Yesus melakukan mujizat ini? Dia melakukan mujizat ini dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Otoritas dalam bahasa Yunani, exousia, tidak dijalankan dengan berdoa kepada Tuhan atau dengan bernubuat, tetapi dengan mengeluarkan perintah, yaitu tindakan raja. Nah, lihat reaksinya daripada orang yang menyaksikan mujizat ini. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Nah, saudara, perkataan apa yang begitu menakjubkan mereka? Apa yang dikatakan Yesus yang begitu hebat, yang begitu menakjubkan mereka? Perkataannya adalah, diam, keluarlah daripadanya. Nah, saudara, kenapa kata-kata itu, perkataan itu begitu menakjubkan mereka? Kenapa, saudara? Begini, perkataan itu karena bukan doa, mereka ditakjubkan. Pada waktu itu, sebelum Yesus datang, kalau ada orang sakit atau kerasukan,
Mereka hanya bisa berdoa kepada Allah, kepada Bapa mereka di surga. Karena hanya Bapa kami di surga punya otoritas usir setan-setan. Mereka waktu itu belum ada otoritas. Jadi paling-paling doa saja, panggil nama Bapa supaya selamatkan orang yang kerasukan itu. Tapi orang ini Yesus tidak pakai doa. Dia pakai perintah. Jadi orang ini punya wibawa, punya otoritas seperti Allah sendiri. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, yaitu otoritas, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Artinya, orang ini punya wibawa seperti Allah sendiri. Sampai dia kasih perintah saja, nggak pakai doa. Dia pakai perintah, kasih perintah saja dan mereka pun tunduk. Mereka pun keluar. Siapakah orang ini yang punya wibawa dan otoritas seperti Allah sendiri? Maka itu mereka takjub, saudara. Nah, dalam bahasa asli, wibawa adalah otoritas. Otoritas. Dan kuasa sebetulnya adalah tenaga. Tenaga. Ya. Jadi mereka terheran karena menyaksikan Yesus menjalankan otoritas yang punya Allah sendiri saja. Manusia tidak punya otoritas menguasai setan-setan, hanya Allah. Jadi siapakah orang ini? Nah begini, oleh karena Yesus diberi otoritas menguasai setan-setan oleh Bapanya, dia tidak perlu berdoa minta Bapanya membebaskan orang yang dirasukan itu. Nggak perlu, saudara. Dia sendiri bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. Karena dia sendiri punya otoritas ini. Misalnya saudara piara anjing, saudara bos, anjing itu bawahan, pada suatu hari, anjing saudara lagi berdiri pas di depan saudara, saudara mau dia duduk. Jadi bagaimana? Apakah saudara pakai doa? Oh, Bapa kami di surga, tolonglah, aku mau supaya anjing saya duduk. Oh, Bapa, keluar perintah saja dari takhtamu di surga. Keluar perintah kepada anjing saya supaya dia duduk. Tolonglah, Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apakah begitu, saudara? Kalau kita mau anjing kita duduk? Tentu saja tidak. Bagaimana kalau kita mau anjing kita duduk, kita keluar perintah langsung dengan mata terbuka. Duduk. Dan anjing kita pun harus duduk. Sama dengan Yesus pada waktu melayani orang sakit atau orang kerasukan. Dia sendiri bisa keluarkan perintah. Karena kenapa sudah diberi otoritas oleh Bapanya menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Jadi, otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa kepada Bapa saja ataupun dengan bernubuat. Tidak. Melainkan otoritas itu dijalankan dengan mengeluarkan perintah kepada yang di bawah otoritas kita, yaitu tindakan raja. Nah begini, bukan Yesus tidak pernah berdoa, memang dia sering berdoa, tapi ada saat yang tertentu di mana dia tidak berdoa, melainkan mengeluarkan perintah. Nah, kita akan belajar membedakan kapan kita seharusnya berdoa dan kapan seharusnya kita mengeluarkan perintah. Nah, begini saudara, di mana saudara punya otoritas, saudara pakai keluar perintah. Di mana kita tidak punya otoritas, ya kita harus berdoa kepada Bapa yang punya segala otoritas. Tapi ternyata setan-setan dan sakit penyakit ada di bawah otoritas kita. Jadi bagaimana melayani orang sakit? Bukan pakai doa, tapi pakai keluar perintah, menjalankan otoritas. Dengan demikian, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Haleluya. Tuhan Yesus telah menerima otoritas Allah untuk menguasai setan-setan. Otoritas ini dijalankannya dengan mengeluarkan perintah. Sebenarnya, lebih baik kita belajar menjalankan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita
daripada selalu mementingkan urapan ataupun karunia kesembuhan. Ya. Lebih bermanfaat dan lebih akadabiah jika kita belajar memakai otoritas daripada selalu tergantung kepada urapan saja. Sebenarnya, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita urapan roh untuk melayani orang lain. Tidak pernah, saudara. Akan tetapi dia berjanji memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Ini sesuai dengan Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, bukan urapan, kuasa. Yaitu kekuatan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maka karena ayat ini, 43 tahun yang lalu, saya dan istri saya, kami meninggalkan Amerika, meninggalkan impian Amerika, pergi ke Indonesia, sampai ke Kalimantan Barat, sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah dengar Injil. Kami masuk pedalaman, di mana banyak dukun, banyak kuasa kegelapan, banyak orang kesetanan, banyak orang sakit di situ. Kami kabarkan Injil. Tapi sebelum kabarkan Injil, banyak mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan dilepaskan. Dan oleh kerana begitu banyak kesaksian, begitu banyak mujizat yang terjadi pada waktu kami di Indonesia itu, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sampai hari ini, mereka berhasil. Hasil itu jalan terus sampai hari ini. Ya. Nah, ya sebentar ya, tunggu. Nah, Lukas 4 ayat 39. Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Dia jadi terkenal. Kenapa? Karena mujizat. Di mana ada mujizat, wah, kabarnya tersebar ke mana-mana, saudara. Seperti di India sekarang. Nah, bagaimana caranya Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja, di mana ya tidak ada setan? Bagaimana? Mari. Kami telah diajarkan bahawa orang percaya diberi otoritas untuk mengusir setan-setan. Jelas. Akan tetapi, kalau ada orang yang sakit secara jasmani saja, seperti anaknya Pak Roland, ya, sakit secara jasmani saja, saya percaya anak itu tidak kerasukan setan, cuma sakit secara jasmani saja. Oh, kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu. Nah, itu tradisi gereja kita, saudara. Benar enggak tradisi itu? Mari. Jadi, kalau di gereja masa kini, kalau ada orang sakit secara jasmani saja, kami pakai doa saja. Pakai doa saja, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Ya, itu tradisi kita. Kalau bagi orang sakit, ya pokoknya kita doa saja, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan, saya nggak tahu. Nah, marilah kita lihat bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Dan saudara, kita harus melayani mereka dengan cara yang sama. Ayat 38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu. Apakah Yesus mendoakan perempuan ini yang sakit? Pakai doa? Tidak, saudara. Yesus keluar perintah kepada demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Demam itu meninggalkan dia. Bukan hasil dari doa, tapi dari Yesus keluar perintah menghardik demam itu. Jadi apakah Yesus berdoa saja, hasilnya diserahkan kepada Tuhan, sembuh nggak sembuh urusan Tuhan? Tidak. Apakah Yesus berkata, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu? Apakah Yesus telah nubuatan kepada ibu mertua Petrus? Itu tidak. Apakah ada tindakan imamat kepada Bapa?
Apakah ada doa, ada puji-pujian, ada adorasi, nyanyi-nyanyian? Tidak ada, saudara. Apakah Yesus berkata, Bapa kami tengking demam? Ini tidak, Yesus tidak sebut nama Bapa dulu. Tindakannya 100% raja. Diarahkan kepada demam, langsung kepada demam, langsung kepada musuh, langsung kepada penyakit, langsung kepada setan. Jadi Pak Roland dengar dengan baik-baik ya. Nanti Bapak melayani Kimberly, keluar perintah langsung kepada penyakit itu. Dan jangan hanya satu kali saja, tiap hari Kimberly dilayani, tiap hari. Dalam nama Yesus, aku tangking penyakit ini. Dalam nama Yesus, engkau sembuh, sembuh, sembuh tiap hari, berkali-kali, tiap hari. Nanti Pak Roland pasti akan lihat kemajuan dalam keadaannya, pasti. Tapi harus tekun. Jangan hanya satu kali, tapi sering, tiap hari, nggak tahu berapa hari, tapi terus saja sampai mulai ada perubahan. Apakah Yesus memakai karunia kesembuhan di sini? Karena kan dia menyembuhkan orang yang sakit jasmani, jadi mungkin ini karunia kesembuhan. Betul tidak? Tidak. Begini. Tuhan Yesus menghardik demam itu sama seperti dia menghardik setan yang di rumah ibadat tadi itu dengan apa? Dengan wibawa, yaitu otoritas. Ingat, tadi Lukas 4:39 ini yang terjadi di rumah ibadat. Tapi Yesus menghardiknya, yaitu setan itu katanya diam, keluarlah daripadanya. Dan semua orang takjub katanya alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa, yaitu otoritas dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Jadi di sini Yesus pakai yang sama untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia pakai menghardik, pakai cara yang sama, yaitu pakai otoritas. Bukan karunia, pakai otoritas. Keluar perintah menghardik demam itu. Wibawa sama dengan otoritas. Jadi di ayat ini Tuhan tidak menjalankan karunia kesembuhan. Tidak. Melainkan memakai otoritas untuk menghardik demam itu sehingga ibu mertua Petrus sembuh. Pak Roland juga punya otoritas ini. Yesus ada di dalam dirimu. Jadi otoritas ini sudah ada di dalam dirimu dengan serta istrimu. Jadi Bapak keluar perintah menghardik sakit penyakit itu yang ada di Kimberly itu. Nah, marilah kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama. Bagaimana perbedaannya di antara karunia kesembuhan dan otoritas? Apa bedanya? Nah, saya tanya, di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Di mana? Wah, karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Betul enggak? Pada waktu Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, dia membawa juga ke-9 karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia kesembuhan. Ya, itu terjadi pada hari Pentakosta. Nah, kalau karunia dipakai untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Ini sesuai dengan 1 Korintus 12. Karunia-karunia digunakan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja yang di Injil sebenarnya belum ada. Pada waktu Injil belum ada gereja. Gereja lahir pada hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus turun. Jadi di Injil tidak ada gereja. Jadi di Injil belum ada karunia kesembuhan, belum ada gereja, Roh Kudus belum datang. Jadi di Injil yang ada otoritas. Jadi yang mana lebih dulu, otoritas atau karunia? Yang mana lebih dulu? Jelas otoritas lebih dulu. Karena otoritas sudah dimanifestasikan di Injil. Jelas lewat Yesus, lewat murid-muridnya. Sebaliknya karunia, ya hari Pentakosta baru ada. Jadi saudara,
Otoritas dan karunia kesembuhan tidak sama. Tidak sama. Yang sekarang, misalnya Pak Taufik yang dia jalankan untuk menghasilkan begitu banyak kesaksian, bukan karunia. Bukan karunia kesembuhan. Tapi otoritas yang diberikan kepada setiap orang percaya, termasuk Pak Roland serta isteri. Amin, amin, amin. Bukan karunia. Tidak perlu karunia. Kalau ada, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada, enggak jadi masalah. Tetap bisa menyembuhkan orang sakit. Karena otoritas itu sudah ada di dalam diri kita lewat Yesus, lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi, pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil, dia pakai otoritas. Demikian juga murid-muridnya. Pada waktu kita melayani orang sakit, pakai otoritas. Nah, kalau punya karunia kesembuhan, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak punya, nggak jadi masalah. Tetap bisa menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas. Nah, itu cuma merupakan pengantar untuk pengajaran seminar tantangan Elia. Nah, sekarang sebelum saya bubar, saya ingin jalankan demonstrasi. Saya mau melayani orang yang sekarang mengalami kesakitan di tubuh. Misalnya, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, sakit lutut. Kalau sekarang mengalami kesakitan, kita mau melayani dia pada saat ini sebagai demonstrasi bagaimana menjalankan otoritas ini dengan berhasil. Ya, jadi sekarang boleh unmute kalau ada yang ingin disembuhkan dari kesakitan di tubuh, ya silakan. Ada siapa? Ya, boleh unmute sekarang. Ada siapa ingin disembuhkan dari kesakitan, sakit kepala, sakit perut, sakit lutut, sakit pinggang? Ada siapa? Saya mau melayani satu orang. Ya, ada siapa? Boleh unmute sekarang. Boleh unmute. Kau semua sehat-sehat? Nanti kalau Kimberly, itu Pak Roland harus setia, ya, harus tekun melayani dia setiap hari, berkali-kali, setiap hari Kimberly dilayani. Nanti pasti ada kemajuan. Tapi kita harus sabar, ya. Begini, kalau keadaan Kimberly itu termasuk gunung besar sekali. Jadi gunung itu karena besar, dipindahkan sedikit demi sedikit. Tiap hari 1 meter dipindahkan sampai masuk ke laut, dia sembuh. Ya. Jadi, apakah ada yang ingin disembuhkan dari kesakitan kepala, perut, pinggang, lutut? Yang sakit gila jangan dulu. Tidak ada, ya. Ya, kalau tidak ada, saya lapar, harus makan pagi. Jadi saya mempersilakan saya pergi aja, ya. Amin. Okey, Pak Ogan, ya silakan. Silakan. Masih harus mute, Pak. Tidak ada tanya jawab. Tanya jawab. Ada question and answer. Okey, tanya jawab. Silakan kalau ada dua tanya jawab. Lebih baik ada demonstrasi, tapi kalau nggak ada yang mau disembuhkan, ya tanya jawab aja. Kalau demonstrasi lebih efektif, karena itu bukti firman Tuhan itu benar, berlaku. Kalau ada mujizat demonstrasi. Ya. Pak Elijah, boleh demonstrasi ke Kimberly nggak? Kimberly nanti sudah dibilang tadi. Ya, itu hari demi hari, ya, karena itu gunung besar, ya. Biasanya dengan keadaan seperti itu, mujizatnya bukan instan, tapi ya itu satu proses boleh dikatakan, ya. Jadi Pak Roland harus begitu, ya. Jangan hanya jadi orang yang punya karunia, jangan. Kamu punya otoritas, kamu sendiri melayani kesembuhan bagi anakmu.
kamu serta isterimu. Jangan cari orang yang punya karunia. Tapi semua punya otoritas. Jadi Pak Roland, ini di tanganmu sendiri. Di tanganmu sendiri. Ya, nggak usah tergantung kepada orang yang punya karunia. Di tanganmu sendiri. Amin. Ya. Jadi siapa yang mau disembuhkan dari sakit? Kita cari yang ringan. Nggak usah yang sakit kanker dan sebagainya, tapi yang ringan untuk demonstrasi. Yang ringan lebih cepat sembuh, ya. Yang lebih berat, ya itu mungkin lebih lama. Saya harus pergi. Sebentar lagi saya harus pergi. Tapi saya mau menyembuhkan yang ringan. Sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, sakit lutut. Ada siapa? Silakan. Kalau enggak ada, tanya jawab aja. Ada enggak teman-teman? Pak Heru? Saya Pak mau John. bertanya. Iya. Pak Dayan ada yang sakit penyakit nggak ini yang ringan-ringan? Saya mau Satu tanya. orang. Sudah diajarkan praktek sendiri, Pak. Ya praktek sendiri toh, Pak. Amin. Betul juga. Oh iya, Betul oke. juga. Nah, iya, kalau Iya kita praktek sendiri praktek, betul. Karena kita udah ya nangkep ya. mestinya kita praktek sendiri toh, Pak. Amin. Nggak perlu Karena yang malam hari cari-cari ini udah pada sehat ya. punya karunia atau siapa. Wong ini seminar ajar praktek sendiri. Ya, kalian Ya, harus saling amin. melayani. Kalian saling melayani. Amin. 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 Saya cuma guru. Sudah bisa nangkep Pak Pastor William. Jadi kan semua udah nangkep rupanya. Manayan mau tanya, Manayan sebelum Saya nanti. mau bertanya. Iya Pak ini, Pastor William live. Ya, terima kasih Brother William untuk presentasinya malam hari ini, menambah wawasan kita, memperjelas posisi kita yang punya otoritas terhadap yang sakit. Saya ada dua pertanyaan. Satu kali Yesus berkata, yang seperti ini hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Nah, mohon penjelasannya bahwa dengan doa dan puasa. Iya. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita mau menyembuhkan? Sekarang saya mau bilang bukan mendoakan orang sakit, tapi mau menyembuhkan orang sakit. Tetapi orang ini Tuhan izinkan sakit karena Tuhan sedang memproses dia. Ada proses Tuhan terhadap dia. Jadi kita jangan menyembuhkan orang yang sedang dalam proses. Nah, kita yang akan mau menyembuhkan ini harus punya kepekaan. Bagaimana petunjuk-petunjuknya, Brother William? Yeah, Thank you very much. Yeah, you're welcome. Question number 1. Itu dari Matius 17, ya. Yeah. Pada waktu murid-murid gagal menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu, ya. Yeah. Dan setelah terus ayah daripada anak itu dia pergi cari Yesus, dia lapor kepada Yesus, wah, murid-muridmu gagal menyembuhkan anakku. Nah, Yesus itu marah sekali, kecewa sekali. Terus Yesus itu membentak mereka. Itu yang angkatan yang kurang percaya, ya. Artinya Yesus bukan harap, tapi Yesus menuntut mereka menyembuhkan anak itu, ya. Terus Yesus kasih penjelasan kenapa mereka gagal. Yesus bilang, karena kamu kurang iman, kurang percaya. Kalau punya iman seperti biji sesawi saja, kamu boleh berkata kepada gunung ini, pindah, dan gunung itu akan pindah ke dalam laut. Artinya, mereka kurang iman yang memindahkan gunung, mengakibat mereka gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan itu. Jadi, tapi Yesus bilang, tapi setan ini galak sekali. Harus doa puasa dulu. Doa puasa dulu supaya imanmu naik, jadi kuat, baru bisa usir setan itu. Jadi Yesus tidak berkata, hanya dengan doa puasa saja. Bukan. Kenapa? Karena waktu dia dengar mereka gagal, dia kecewa. Kecewa. Artinya seharusnya mereka berhasil usir setan itu. Seharusnya. Kenapa mereka gagal? Karena kurang iman. Bagaimana supaya menambahkan iman? Doa puasa dulu. Ya, nah itu penjelasannya. Itu penjelasannya. Ya, nah pertanyaan yang kedua. Nah, kalau melayani orang yang sudah percaya, ya boleh saja. Kalau orang yang sudah percaya, Tuhan ada cara proses dalam kehidupannya supaya ia bertumbuh sebagai murid Yesus. Betul. Tapi ini untuk
menjangkau orang baru. Itu beda jauh, ya. Kalau misalnya kita ada saudara sepupu, ya, di kantor, ya. Proses Tuhan dengan dia bagaimana supaya dia bertobat, percaya kepada Yesus. Jadi pada waktu kita kabarkan Injil kepada orang belum percaya, kehendak Tuhan ialah supaya orang itu sembuh, terus bisa bertobat. Ya, itu bagi orang yang belum percaya. Sembuhkanlah mereka dulu. Habis itu kabarkanlah kerajaan surga. Tapi bagi orang yang sudah percaya, ya, lain. Mungkin ada proses. Mungkin mereka harus mengaku dosa, mengampuni orang lain dulu. Jadi begini, melayani orang belum percaya, melayani orang sudah percaya, bisa berbeda. Jelas. Ya. Tapi kalau kabarkan Injil kepada orang Muslim, enggak ada syarat. Tuhan mau mereka bertobat percaya kepada Isa. Ya, saya harap itu cukup jelas. Bagi saya sebagai misionaris, saya selalu memenangkan orang baru, orang belum percaya. Jadi saya enggak pakai kata proses ini, proses itu. Bukan. Mereka melihat mujizat, mereka bertobat. Habis itu baru mulai proses. Habis lahir baru mulai proses. Ya. Jadi begitu. Itu beda jauh. Melayani orang belum percaya, orang melayani orang sudah percaya. Beda jauh. Ya. Saya sebagai orang misionaris, bidang saya melayani orang yang belum percaya. Kalau gembala sidang, lain. Kalau gembala sidang melayani jemaat yang sakit, betul. Cari kehendak Tuhan. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Thank you. Ya, kembali. You're welcome. Okay. Saya harus pergi sekarang. Istri lagi panggil saya. Morning. The breakfast is getting cold. Itu dia udah masak, udah mulai dingin, kurang enak. Jadi saya harus pergi. Tapi beginilah. Kalau mau ada kelanjutan, kalau FGB mau ada kelanjutan, saya bersedia. Ini panggilan saya, ya. Panggilan saya melengkapi umat Tuhan di Indonesia. Bagaimana menyelesaikan amanat agung. Harus banyak. Tantangan Ilya. Ya, tantangan Ilya, betul. Tantangan Ilya. Tantangannya memang agama Muslim itu. Itu kan kami punya tantangan. Harus memenangkan mereka. Amin. Okay. So thank you very much. Have a nice day. Terima kasih. Tuhan berkati. Harap sampai ketemu lagi. Thank you. Amin. Terima kasih. Bye. William. Bye.